Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita secara online. Dan biarlah kita senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-14. Yohanes 14 ayat 1-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, namun hanya ayat 1-6 saja karena mempersingkat waktu. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah milikilah relasi dengan Allah dan lakukanlah pekerjaannya. Tema yang diberikan oleh sinode ini saya akan bahas bagi kita dalam 3 hal. Yang pertama, Yesus menyediakan surga bagi yang percaya kepadanya. Yesus menyediakan surga bagi yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia memiliki 3 kebutuhan primer. Yang pertama adalah sandang, yang kedua pangan, dan yang ketiga adalah papan, pakaian, makanan, dan rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, setiap kita pastilah membutuhkan rumah untuk kita tinggal, untuk tempat tinggal kita. Nah, namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat tinggal atau rumah yang kita tinggali pada saat ini sifatnya hanya sementara. Nah, di manakah tempat tinggal kita yang kekal itu? Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini memberikan pengertian bagi kita bahwa tempat tinggal kita yang kekal adalah di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan surga ini bukanlah milik semua orang. Surga ini adalah milik orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jika kita lihat dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Murid-muridnya sangat gelisah karena mereka akan ditinggalkan guru mereka, yang dimana mereka berlindung, yang dimana mereka menyerahkan hidup mereka mengikut gurunya. Mereka gelisah hatinya. Maka Yesus memberikan nasihat kepada murid, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dan Yesus katakan, Yesus hanya pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat hati kita gelisah pada saat ini?
Apakah karena kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi? Atau apa yang membuat kita gelisah? Atau kita mulai gelisah, bagaimana ya setelah aku mati? Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang oma yang dia takut mati. Dia katakan begini, saya gak mau mati dulu, saya gak mau mati. Nanti kalau saya mati, saya di kuburan sendirian, gak ada yang nemenin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan keterbatasan pola pikir oma ini, dengan keterbatasan pengertian secara teologis yang tidak cukup, sehingga oma ini memiliki asumsi yang salah ketika mengalami kematian. Oma ini berpikir ketika dia mati nanti saya di kuburan itu sendiri. Dia tidak oma tersebut memiliki keterbatasan dalam asumsi bahwa sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mati, itu hanya tubuh kita yang di dalam kuburan, tetapi roh kita sudah bersama dengan Allah, ya tepatnya dalam masa penantian. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah dalam menjalani kehidupan kita jika kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus, Sang Penyedia tempat yang kekal. Dan tempat itu disediakan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Itulah janji Tuhan Yesus, itulah jaminan yang diberikan kepada Kristus, kepada murid-muridnya. Kita adalah murid-murid Kristus, maka kita juga memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal dalam kekekalan nanti. Baiklah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus yang sudah menyediakan tempat terindah bagi kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, bukan salah satu Bapak Ibu. Kalau dalam pepatah mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Hanya dengan penebusan, dengan darahnya yang kudus, kita boleh dikuduskan dan dibenarkan, dan kita boleh memiliki hak untuk tinggal dalam surga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah menyatakan kebahagiaan surga yang akan murid-muridnya terima, pada akhirnya nanti di sini Kristus menunjukkan kepada mereka bahwa Dia sendirilah jalan menuju kebahagiaan itu, jalan menuju surga itu. Yesus adalah jalan kebenaran karena Dialah Tuhan. Sang kebenaran itu hanya di dalam Yesus kita memperoleh kebenaran, dan kita dibenarkan oleh kuasa darahnya Bapak Ibu. Di luar Yesus, tidak seorang pun dapat mencapai standar Allah. Karena standar Allah yang begitu tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh manusia berdosa. Jadi siapa yang dapat? Siapa yang dapat menjadi pengantara antara Allah dengan manusia berdosa? Hanya oleh Dia yang tidak bercacat
dan tak bercela, yang kudus, yang suci, yang fitri, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, sehingga Allah dengan manusia ini dapat memiliki relasi kembali, dapat berdamai yang sebelumnya dipisahkan oleh karena dosa. Karena Allah adalah kudus, Dia tidak dapat terkontaminasi dengan dosa. Hanya oleh darah Kristus, hanya Yesus yang menjadi tebusan bagi umat manusia. Oleh anugerah itu, manusia boleh memperoleh keselamatan, memperoleh surga yang mulia. Dalam kisah para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu adalah nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita sudah memperoleh jalan kebenaran itu? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kita? Bapak Ibu, jangan salah. Banyak kita yang hidup dalam pelayanan, yang rajin beribadah, belum tentu kita memiliki relasi dengan Kristus. Belum tentu kita mengenal Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sendiri mengatakan dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang 6 dan ke-7. Murid Yesus yang sudah lama bersama-sama dengan Dia, mereka sendiri tidak mengenal. Mereka sendiri tidak memiliki relasi yang baik dengan Kristus. Kenapa kita dapat mengatakan seperti itu? Thomas sendiri pun bertanya, kami tidak tahu jalan ke sana. Filipus juga, dia mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mereka tidak mengenal gurunya sendiri, padahal mereka bersama-sama dengan gurunya, dengan kehidupan mereka hari lepas hari. Tapi mereka tidak mengenal siapa gurunya. Yesus katakan, barang siapa melihat Yesus, melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa. Dalam artian Yesus itu setara, dan Yesus itu adalah satu dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat kasihan jika kita rajin datang beribadah, kita jarang bolong datang beribadah kepada Tuhan, dan kita bahkan terlibat dalam pelayanan, tapi sayang kita tidak mengenal Kristus, kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Kristus. Sangat disayangkan Bapak Ibu, dan itu adalah kesia-siaan, karena toh kita akan menjadi calo. Kita sendiri tidak masuk ke dalamnya. Kita sibuk berkoar-koar untuk orang tahu jalan keselamatan, padahal kita sendiri tidak tahu keselamatan itu, tidak tahu jalan menuju keselamatan itu. Bapak Ibu, mari milikilah relasi yang baik dengan Kristus, karena hanya dengan relasi yang baik dengan Kristus, hanya melalui Kristus kita dapat mengenal Allah, Allah yang benar.
Mari kita bersatu dalam doa.